Selamat pagi pemirsa, kembali dengan saya Muhammad Lowell dengan laporan langsung Botak News. Kami akan membawa Anda untuk mengingat kembali peristiwa yang pernah terjadi di tengah sorotan dunia. Tetap bersama kami. Permisa, hari ini kami akan membahas satu babak penting dalam sejarah dunia, yaitu Perang Dingin. Setelah berakhirnya Perang Dingin kedua, dunia terbagi menjadi dua blok besar yang saling bersaing, Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme dan Uni Soviet dengan komunismenya. Ketegangan antara kedua kekuatan ini berlangsung selama lebih dari 4 dekade, mengaruhi hampir setiap aspek kehidupan global, mulai dari perlombaan senjata nuklir hingga eksplorasi luar angkasa. Salah satu momen paling berbahaya adalah krisis Rudal Kuba pada tahun 1962 yang membawa dunia ke ambang perang nuklir. Namun melalui diplomasi intens, krisis tersebut berhasil diredakan. Selain itu, Perang Dingin juga dikenal melalui perlombaan luar angkasa antara kedua blok. Uni Soviet berhasil mengejutkan dunia dengan meluncurkan Sputnik 1 pada tahun 1957. Satelit buatan manusia pertama di orbit bumi. Tidak ingin kalah, Amerika Serikat merespon dengan mengirimkan misi Apollo 11 yang berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan pada tahun 1969. Tidak hanya itu, perang ini juga menciptakan aliansi-aliansi strategis yang hingga ini mengaruhi politik global. NATO dibentuk oleh negara-negara blok barat untuk melawan mengaruhi Uni Soviet. Sementara Pakta Warsawa menjadi kekuatan utama blok timur. Namun di tengah ketegangan tersebut, ada momen-momen dialog penting yang membantu meredakan situasi, seperti perjanjian pengendalian senjata nuklir melalui Strategic Arms Limitation Pause atau disebut dengan SLIT, dan akhirnya di penghujung 1980-an, Perang Dingin mulai berakhir ketika Uni Soviet melemah akibat krisis ekonomi dan reformasi internal yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 menjadi simbol kuat dan berakhirnya era ini. Dari Perang Dingin tersebut ada beberapa latar belakang, yaitu ada perdebatan di antara para sejarawan mengenai titik awal dari Perang Dingin. Sebagian besar sejarawan menyatakan bahwa Perang Dingin dimulai segera setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Yang lainnya berpendapat bahwa Perang Dingin sudah mulai menjelang akhir Perang Dunia I. Meskipun ketegangan antara Kaisar Rusia dan negara-negara Eropa lainnya dan Amerika Serikat sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-19. Menurut beberapa sumber, Perang Dingin terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu pada tahun 1945. Hal itu ditandai dengan perenggangnya hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 diikuti dengan penarikan mundur pasukannya dari Perang Dunia I, mengakibatkan Soviet Rusia terisolasi dari diplomasi internasional. Pemimpin Vladimir Lenin menyatakan bahwa Uni Soviet dikepung oleh para kapitalis yang bermusuhan, dan ia memandang diplomasi sebagai senjata untuk menjauhkan Soviet dari musuh. Dimulai dengan pembentukan Komintern Soviet yang menyuruhkan penolakan revolusioner di luar Soviet. Pemimpin Soviet Joseph Stalin yang menganggap Uni Soviet sebagai sebuah kepulauan sosialis menyatakan bahwa Uni Soviet harus memandang definisi kapitalis yang harus digantikan oleh definisi sosialis. Pada awal 1925, Stalin menyatakan bahwa dia memandang politik internasional sebagai sebuah dunia bipolar di mana Uni Soviet akan menarik negara-negara lainnya ke arah sosialisme dan negara-negara kapitalisme juga akan menarik segera negara-negara lain ke arah kapitalisme.
sementara dunia sedang berada dalam periode stabilisasi sementara kapitalisme. Menjelang keruntuhannya, berbagai peristiwa menjelang Perang Dunia Kedua menunjukkan adanya saling ketidakpercayaan dan kecurigaan antara kekuatan Barat dan Uni Soviet. Terlepas dari filosofi umum Partai Bolshevik yang dibentuk oleh penentang kapitalisme, ada dukungan dari Barat terhadap gerakan putih anti-Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia. Pemberian dana oleh Uni Soviet kepada pekerja pemberontakan Britania pada tahun 1926 menyebabkan Britania Raya memutuskan hubungan dengan Uni Soviet. Deklarasi Stalin tahun 1927 untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara kapitalis diurungkan tuduhan adanya konspirasi dalam peradilan Safety tahun 1928 yang direncanakan oleh Britania dan Prancis pemicu kudeta penolakan Amerika untuk mengakui Uni Soviet hingga tahun 1933 dan skandalisme kerajaan Moskow untuk kasus penyiksaan besar-besaran serta tuduhan atas adanya spionase dari Britania, Prancis, dan Jerman Nazi merupakan peristiwa-peristiwa yang melantar belakangi Perang Dingin. Ketika tentara Jerman menginvasi Uni Soviet pada bulan Juni 1941, Sekutu mengambil keuntungan dari front baru ini memutuskan untuk membantu Uni Soviet. Britania mendatangani persekutuan formal dan Amerika Serikat membentuk kesepakatan informal dengan Soviet pada masa Perang Amerika Serikat. Fasilitasi Britania dan Soviet lewat program Land Nationnya. Bagaimanapun juga, Stalin tetap mencurigai kedua negara tersebut dan percaya bahwa Britania, negara tersebut, dan Amerika Serikat bersekongkol untuk memastikan bahwa Soviet akan menanggung beban terbesar dalam pertempuran menghadapi Jerman Nazi. Menurut pandangannya, Sekutu Barat dengan sengaja menunda untuk membuka front anti-Jerman kedua dengan tujuan untuk beraksi di saat-saat terakhir dan kemudian membuat penyelesaian damai. Dengan demikian, persepsi Soviet terhadap Barat menyebabkan munculnya arus ketegangan dan bermusuhan dengan pihak Sekutu. Dari dampak Perang Dingin tersebut, beberapa ada keuntungan dan kerugian bagi kedua negara. Pertama, keuntungan bagi Amerika Serikat, dominasi ekonomi global. AS menghasilkan pengembangan ekonomi kapitalis yang kuat melalui Marshall Plan dan juga memperkuat sekutunya di Eropa Barat. Industri teknologi dan militer AS berkembang pesat ke arah perlombaan senjata dan antariksa. Hegemoni global, AS berhasil memperluas pengaruhnya di seluruh dunia melalui NATO dan aliansi lainnya, menjadi simbol demokrasi liberal yang diikuti banyak negara. Kemajuan teknologi, bersaingan dengan Uni Soviet mendorong inovasi termasuk pencapaian besar seperti pendaratan bulan Apollo 11. Keuntungan bagi Uni Soviet, pengaruh ideologi global. Uni Soviet menjadi pusat komunisme global dan berhasil mendukung gerakan anti-imperialisasi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Menjadi kekuatan utama di blok timur dengan Fakta Warsawa sebagai tandingan NATO. Kemajuan teknologi dan militer berhasil meluncurkan satelit pertama, Sputnik, yang melalui era eksplorasi luar angkasa. Militer Soviet menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Kerugian dan ada terdapat kerugian bagi Amerika Serikat, biaya ekonomi dan sosial. Perang Dingin memakan biaya besar untuk mempertahankan perlombaan senjata, aliansi militer, dan perang proksi seperti di Vietnam. Trauma sosial akibat perang Vietnam dan kebijaksanaan dalam negeri terkait ancaman komunis seperti Pansikapism, krisis diplomatik. Ketegangan akibat konflik seperti krisis Trudel Kumba membuat dunia berada di abang perang nuklir. Terus ada kerugian bagi Uni Soviet. Beban ekonomi, Uni Soviet menghabiskan banyak sumber daya untuk perlombaan senjata dan mendukung rezim komunis di luar negeri yang akhirnya melemahkan ekonominya.
Sistem ekonomi terancam, kelainan ekonomi atau gagal bersaing dengan kapitalisme global, keterangsingan internasional, blokade ekonomi dan isolasi politik dari negara-negara barat membatasi hubungan dagang Uni Soviet. Keretakan internal, ketidakpuasan di dalam blok timur seperti pemberontakan di Hongaria 1956 dan Cekoslowakia 1968 menunjukkan ketidakstabilan politik. Akhirnya Uni Soviet runtuh pada 1991 karena tekanan ekonomi, politik, dan sosial. Walaupun perang dingin telah berakhir, tapi dua negara ini tetap bersaing untuk merebutkan wilayahnya. Apakah perang dingin ini akan berakhir untuk sampai kapan? Kembali dengan ulasan saya. Terima kasih.